Assalamualaikum, semangat pagi. Halo Sobat Pengawasan, apa kabar? Masih di pembahasan penilaian pengendalian internal laporan keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana menyimpulkan hasil penilaian PEPK dengan menggunakan tabel D menurut PMK 17 tahun 2019. Pembahasan yang disampaikan mulai dari cara mengisi tabel D di setiap kolomnya dan menyimpulkan hasil penilaiannya. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Adi Widodo selaku Widaiswara Madya di Pusdiklatwas BPKP. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana melakukan penilaian implementasi atas rancangan pengendalian transaksi maupun melakukan penilaian implementasi atas pengendalian intern tingkat entitas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana menyimpulkan penilaian atas implementasi PEPK pada tabel D. Tabel D menurut PMK nomor 17 tahun 2019 merupakan tabel yang menyimpulkan hasil penilaian atas implementasi pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan, baik implementasi pengendalian intern tingkat transaksi maupun tingkat entitas penyusun laporan keuangan. Hasil penilaian implementasi pengendalian instansi tingkat entitas tertuang dalam tabel B1 dan B2. Sedangkan hasil penilaian implementasi pengendalian tingkat transaksi tertuang dalam tabel C1 dan C2. Berikut tabel D sesuai dengan PMK 17 tahun 2019. Bagaimana cara mengisi tabel D ini? Kolom 2 di tabel D diisi dengan pertanyaan dan pengendalian utama serta hasil penilaian pengendalian intern tingkat entitas sesuai tabel B1 dan B2. Namun, yang dituangkan di dalam kolom 2 tabel D hanya yang hasil penilaiannya menunjukkan adanya kelemahan pengendalian saja, bukan atas seluruh pertanyaan atau pengendalian di tabel B1 dan B2. Hasil penilaian pengujian pengendaliannya dituangkan di bawah nama pengendalian utama. Sedangkan untuk tabel C1 dan C2 yang dituangkan di kolom 2 adalah seluruh pengendalian utama yang dilakukan pengujian atribut pengendaliannya dan hasil penilaian pengujiannya, walaupun hasil penilaiannya menunjukkan tidak terdapat kelemahan. Hasil penilaian pengujian pengendaliannya dituliskan di bawah nama pengendalian utama. Berikut contoh pengisian tabel B1 dan B2 serta tabel C1 dan C2 ke dalam kolom 2 tabel D. Sekarang kita akan mengisi kolom 3 tabel D. Kolom simpulan efektivitas implementasi ini diisi dengan melihat kelemahan pengendalian intern, hasil penilaian pengendalian intern tingkat entitas,
maupun tingkat transaksi. Ketika hasil penilaian pengendalian intern di kolom 2 menunjukkan tidak terdapat kelemahan pengendalian dan terdapat kelemahan tidak signifikan, maka di kolom 3 disimpulkan efektif. Sedangkan jika hasil penilaian pengendalian intern di kolom 2 menunjukkan terdapat kelemahan signifikan dan terdapat kelemahan material, maka di kolom 3 disimpulkan tidak efektif. Berikut contoh pengisian kolom 3 tabel D. Berikutnya, kita akan mengisi kolom 4 tabel D. Kolom ini berisi usulan koreksi atau feedback atas pengendalian yang tidak efektif di kolom 3 tabel D. Dengan demikian, kolom 4 tabel D ini hanya untuk pengendalian intern yang simpulan penilaian implementasinya adalah tidak efektif. Karena terkait dengan pelaporan keuangan, maka usulan koreksi yang diberikan biasanya berupa perbaikan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan baik di LRA maupun neraca. Tentu saja, kesalahan penyajian ini sebagai akibat dari pengendalian intern yang tidak dilakukan atau atribut pengendaliannya tidak dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Berikut contoh usulan koreksi yang dituangkan dalam kolom 4 tabel D. Setelah memberikan usulan koreksi sebagaimana di kolom 4 tabel D, tim penilai selanjutnya memberikan kesempatan kepada penyusun laporan keuangan Satker selaku tim penerat PIPK untuk memperbaiki salah saji sesuai usulan koreksi dari tim penilai. Jika usulan tersebut telah dilaksanakan tim penerat PIPK, maka di kolom 5 tabel D dituliskan tuntas. Sebaliknya, jika usulan tersebut tidak dilaksanakan oleh tim penerap, maka di kolom 5 tabel D dituliskan tidak tuntas. Berikut contoh pengisian kolom 5 tabel D. Selanjutnya, secara individu atau per pengendalian utama yang implementasi pengendalian internnya tidak efektif di kolom 3 tabel D, disimpulkan apakah hasil penilaian kelemahannya tidak signifikan, atau kelemahannya signifikan, atau kelemahannya material. Hasil penilaian kelemahan pengendalian ini dituangkan dalam kolom 6 tabel D. Namun, dengan memperhatikan apakah usulan koreksi di kolom 4 sudah ditindaklanjuti oleh tim penerap atau belum, sesuai dengan kolom 5 tabel D. Hasil penilaian kelemahan pengendalian di kolom 6 tabel D dinyatakan kelemahan tidak signifikan jika status tindak lanjut di kolom 5 tabel D adalah tuntas. Sedangkan jika status TL di kolom 5 tabel D adalah tidak tuntas, maka hitung jumlah salah saji per pengendalian utama, kemudian bandingkan nilai total salah saji dengan total aset atau total belanja atau total penerimaan, dan berikutnya kategorikan hasil pembandingan tersebut sesuai tingkat materialitas, yaitu kelemahan tidak signifikan, atau kelemahan signifikan, atau kelemahan material. Berikut contoh pengisian hasil penilaian kelemahan di kolom 6 tabel D.
Terakhir, simpulan PIPK secara total dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pengendalian intern efektif bila penilaian kelemahan di kolom 6 tidak terdapat kelemahan material atau kelemahan signifikan. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian bila penilaian kelemahan di kolom 6 terdapat kelemahan signifikan, namun tidak terdapat kelemahan material. Dan pengendalian intern mengandung kelemahan material bila penilaian kelemahan di kolom 6 terdapat kelemahan material. Simpulan PIPK juga harus mempertimbangkan salah saji keseluruhan yang telah teridentifikasi. Bagaimana sobat pengawasan? Mudah kan untuk menyimpulkan hasil penilaian PIPK di lingkungan Satker? Materi selanjutnya berupa penyusunan laporan hasil penilaian PIPK akan ditayangkan pada video sesi berikutnya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk suka, komen, dan bagikan video ini ke sobat pengawasan yang lainnya. Sobat pengawasan semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.